Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini menarik banget yang mau saya bahas buat teman-teman semuanya. Yang mana di sini itu banyak banget pertanyaan tentang tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar, dan saya pengen jelasin juga buat teman-teman semuanya ya. Yang mana seperti pertanyaan ini, Bang, mohon pencerahannya, saya sudah nggak bisa nyicil lagi di Easy Cash. Untuk ansuran saya 4 bulan jalan atau ansuran 2,4 juta. Per ansuran 2,4 juta. Gimana ya Bang, saya udah tutup lubang gali lubang, pinjam sana sini dan sekarang sudah nggak dapat pinjaman lagi. Saya kepengen galbay tapi mental belum kuat. Tolong solusinya Bang, bayangin gitu loh. Bayangan sama teman-teman semuanya, dia pengen galbay katanya kan. Galbay itu sebenarnya saya pun juga tidak mendukung ya kalau Anda bilangin saya pengen galbay gitu loh. Galbay itu bukan suatu hal yang direncanakan, tapi galbay itu memang fakta yang terjadi dalam hidup kita. Kita benar-benar tidak ada uang lagi, memang benar-benar sudah tidak sanggup bayar lagi. Kita toleh kanan kiri pun memang faktanya duit kita nggak ada, ya mau tidak mau galbay adalah jalan yang tepat ya kan. Lagian juga di sini dia nyampaikan, untuk ansuran saya itu 4 bulan jalan ya, per ansuran 2,4 juta. 4 bulan jalan, saya nggak tahu nih lama tenornya itu harus berapa bulan sih gitu loh, karena ansurannya lumayan besar ya kan, 2,4 juta. Tapi dengan cara gali lubang tutup lubang itu sudah sangat salah dan itu menyesatkan banget ya. Ini hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi ini juga ada pertanyaan. Selamat malam Bang, maaf Bang mengganggu, mau tanya Bang, untuk menghadapi DC bagaimana ya Bang? Meskipun datang saya nggak ada uang untuk bayar. Saya kalau sudah datang dan tak ada uang, apa mereka bisa ambil paksa harta benda kita Bang? Ini saya nggak tahu lagi nih konsep berpikir teman-teman semua itu seperti apa gitu ya. Pengambilan paksa barang-barang itu tidak ada hubungannya dengan hutang pinjol, lain hal. Kalau itu sudah dilandasi dengan keputusan pengadilan yang tetap gitu ya, ada dasar hukumnya gitu ya kan. Tapi kalau hanya sebatas Anda tidak mampu bayar, tiba-tiba DC mengambil paksa barang-barang di rumah, hak mereka juga nggak ada gitu. Harusnya teman-teman berpikir positif. Dan habis itu maaf, untuk menghadapi DC bagaimana ya Bang? Kalau untuk menghadapi DC saya sama aja gitu loh, nggak usah teman-teman dramatiskan gitu loh. Menghadapi DC itu sama aja kayak mana Anda menghadapi orang-orang biasa gitu loh. Dan Anda sampaikan aja kalau memang tidak mampu bayar ya tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar ya tidak sanggup bayar. Tidak ada yang harus kita dramatiskan besar-besar itu, gak harus gitu ya. Ini diingat juga ya buat teman-teman semuanya. Jadi terkadang saya itu bingung juga ya untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Di satu sisi Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, tapi di sisi lain banyak hal yang mengganggu dalam diri Anda, terutama drama yang Anda ciptakan tadi. Menghadapi DC lah, ini segala macam. Menghadapi DC itu sama aja gitu loh. Oke ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi ini juga ada pertanyaan. Assalamualaikum Bang, saya mau nanya Bang, kalau ganti email sama ganti nomor HP nggak di reset HP-nya aman nggak Bang? Saya udah follow IG-nya, udah subscribe YouTube-nya. Oke. Anda ganti nomor, ya kan, ganti email sama ganti nomor, tapi HP-nya nggak di reset. Oke. Tujuan kita mengganti nomor, pertama, kita mengatasi teroran dan ancaman yang selalu masuk kepada handphone kita melalui WhatsApp, melalui email, melalui telepon misalnya. Itu tujuan kita mengganti nomor, supaya kita terbebas dari tekanan, ancaman chat-chat WhatsApp yang menyimpang selalu yang diberikan oleh debt collector. Dan kalau misalnya Anda tidak merinset, ini khawatir juga. Khawatirnya gini, khawatirnya kan kita nggak tahu nih soal pinjol ini, entah dia menanam server di balik sistem handphone kita, yang mana kalau kita tidak melakukan reset dalam HP itu, meskipun notifnya atau misalnya izin-izin aksesnya itu telah kita matikan, takutnya ada sebuah server yang berjalan di sistem handphone kita yang melakukan penyadapan setiap hari. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mantap, misalnya memang duit sudah tidak ada, ya memang galbay ini adalah jalan satu-satunya. Alangkah baiknya ketika ganti email, ganti nomor, itu HP-nya di reset juga. Kalau misalnya ada data-data yang menurut teman-teman semuanya penting, bisa dipindahkan dulu gitu ya. Habis itu Bang Medi, saya salah satu subscriber Bang Medi, saya minta tolong penjelasannya. Galbay di Uangmi di WhatsApp seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Oke, di WhatsApp seperti ini apa yang harus saya lakukan? Saya lihat dulu ya WhatsAppnya seperti apa.
Oke, data Anda saat ini dalam pantauan khusus kami dan sudah masuk seleksi daftar blacklist Fintech Data Center atau FDC yang kedepannya Anda akan kesulitan melakukan pengajuan. Selesaikan sekarang tagihan aplikasi UangMe Anda agar kami bisa bantu batalkan proses lanjut penegasan penagihan data Anda. Jangan sampai data semakin memburuk dan tidak lagi bisa digunakan di semua link pembiayaan atau kredit. Kami tunggu konfirmasi pembayarannya sampai jam 1 siang. Ini UangMe Andri, oke? Minta penjelasannya Bang Galbay UangMe dan WhatsApp seperti ini. Ini nggak ada masalah, ini WhatsApp ya memang itulah risiko yang akan kita dapatkan. Nama kita masuk ke dalam blacklist, kita masuk ke dalam Fintech Data Center. Kemungkinan kedepannya kita tidak bisa lagi melakukan peminjaman di pinjol manapun atau di perbankan manapun kalau nama kita masuk ke dalam daftar hitam. Itu ambil aja sisi positifnya. Sisi positifnya adalah dengan nama kita masuk ke dalam daftar-daftar seperti itu, kedepannya pertama, kita akan dijauhkan dari dunia riba. Yang kedua, kita hidup tidak selalu bergantung dengan hutang-hutang. Ketiga, kita nggak perlu mewujudkan suatu keinginan kita dengan cara berhutang. Sisi positifnya. Sisi negatifnya apa Bang? Sisi negatifnya cuma satu, Anda tidak berusaha berhutang lagi, tapi bersyukurlah. Gitu loh, jadi nggak ada yang perlu dijelaskan dalam hal ini. Kalau dia bilangin di sini, Anda akan kesulitan melakukan pengajuan, selesaikan sekarang tagihan, ya wajar, ya nggak ada masalah. Kita kesulitan, justru memang kesulitan itu yang kita butuhkan supaya dananya tidak cair-cair begitu aja, oke? Habis itu ini ada lagi pertanyaan. Selamat malam Bang, saya juga Galbay pinjol Bang di banyak aplikasi, mohon bantuannya. Saya Galbay dipinjol di 3 aplikasi, Bantu Saku, Pinplus, Uatas. Total 100 jutaan Bang. Mohon bantuan dan arahannya. Gila, Bantu Saku, Pinplus, Uatas. Ini pasti yang paling besar-besar tuh Bantu Saku sama Uatas ya, karena limitnya gila-gilaan gitu loh. Tapi untuk mencapai limit sekian, Anda itu sudah menghabiskan berapa puluh juta itu. Karena saya ingat gini gitu loh, ada salah satu follower saya juga, dia meminjam di Bantu Saku, di Uatas gitu ya kan. Pinjaman dia itu 14 juta, limitnya 14 juta, dia harus kembalikan sebesar 19 juta. Dan ansuran pertamanya itu dia bisa dibebankan sekitar 17 atau 18 juta gitu loh. Nanti sisanya itu akan dibayarkan nanti di ansuran yang kedua. Tapi ansuran pertama ini terkadang tenornya itu hanya 14 hari gitu loh. Ya, nanti kalau ada teman-teman misalnya yang mendapatkan limit besar, itu hati-hati banget gitu loh. Karena limitnya itu tenornya itu 14 hari gitu loh. Walaupun 1 bulan dengan 2 kali ansuran, Anda kan terjebak dengan 2 kali ansuran itu. Dia hanya menyampaikan ini bisa dibayar 2 kali. 2 kali pembayaran atau 4 kali pembayaran. Sementara 4 kali pembayaran itu kita beranggapan ini selama 4 bulan, tapi tidak. Mereka itu pembayarannya ada yang 2 kali 1 bulan, ya. Ada yang sekali dalam 1 bulan. Tapi kebanyakan orang-orang selalu terjebak dalam pembayaran 2 kali 1 bulan gitu loh. 14 hari dia sudah ditagih gitu loh. Pinjamnya 14 juta, balikin tuh 17 juta setengah misalnya gitu kan. Nanti 1.500.000 lagi di tenor yang kedua. Benar apa tidak? Siapa yang pernah mengalami hal seperti itu? Dan habis itu dia di sini total 100 jutaan Bang, mohon bantuan dan arahannya. Kalau bantuan dari saya sih kembali ke diri Anda aja. Kalau memang Anda mampu, selesaikan habis-habis. Kalau memang Anda tidak mampu, stop, gali lubang, tutup lubang. Kalau saya sih cuma menyaranin itu aja gitu loh. Kalau misalnya terjadi peneroran, pengancaman, penekanan, hal itu kan sudah tidak diperbolehkan lagi ya kan. Nanti Anda catat aja di antara 3 aplikasi ini mana yang melakukan pengancaman dan penekanan. Ya kan, simpan buktinya dan nanti bisa dilaporkan ke OJK juga dan hentikan segala bentuk pembayaran. Habis itu juga buat teman-teman semuanya, jangan sampai tergiur untuk gali lubang tutup lubang, apalagi Anda diberikan gimmick untuk kenaikan limit ya. Ini juga harus hati-hati. Oke, tapi luar biasa ya kan, sampai 100 juta. Habis itu ini mana ini? Halo Pak, saya ingin didatangi DC Kredivo, itu real nggak ya? Ini apalah pertanyaannya. Saya ingin didatangi. Halo Pak, saya ingin didatangi DC Kredivo. Oke, mungkin dia salah ketik pertanyaan ini ya. Ini mana lagi? Selamat pagi Mas, saya mau tanya, saya sudah terlambat bayar pinjol. Apakah mereka ke rumah selalu dihantui dengan bahasa apakah DC ke rumah ya? Ini satu lagi terakhir ya. Assalamualaikum Bang, saya Galbay di SC Cash 2 juta, pinjam yuk 1 juta, Pinplus 1 juta.
Tapi saya tidak bisa bayar karena nggak ada uang, dan akhirnya saya galbay tapi belum ada 1 minggu. Sedangkan saya mau berangkat ke Jepang buat kerja. Apa saya bisa berangkat bang karena masih punya hutang? Tolong dijawab. Nggak ada hubungannya soal kamu berangkat, soal kamu mau ke luar negeri, nggak ada hubungannya gitu loh. Kalau soal hutang-hutang itu nggak ada sangkut pautnya dengan kamu mau berangkat ke luar negeri ya. Jadi nggak usah didramakan. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Anda telah hadir di Solusi Utang MB. Jangan lupa juga untuk disupport dan didukung juga channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang buat kedepannya dan saya makin semangat lagi. Edukasi ini bisa lebih meluas lagi dan menjangkau khususnya seluruh masyarakat Indonesia yang mana bermasalah dengan pinjaman online ya. Dibantu juga like dan share-nya. Nanti Anda lanjutkan buat nonton video ini. Nah, ini menarik ini buat teman-teman semuanya. Anda pasti juga mengalami hal-hal seperti ini. Mungkin ada juga ya yang mengalami hal seperti ini, yang mana dia memakai data teman dia untuk pinjam di pinjol ya. Dianya nggak kabur ini, nggak seperti biasanya, seperti yang teman-teman laporkan. Ada teman dia yang pakai data dia, tapi temannya kabur. Ini dia nggak kabur, tapi memang diakui dia memakai data dia, memakai data teman dia untuk meminjam di aplikasi pinjol. Tapi mereka ini selalu taat bayar ya, sampai pada suatu titik di mana dia itu saat itu memang agak telat dalam pembayaran. Tapi yang terjadi adalah telatnya itu nggak lama sih, 2 hari atau 3 hari, tapi ditalangin dulu nih sama orang yang data dia dipakai ini gitu loh, ditalangin dulu. Tapi yang jadi masalah ketika dia melakukan penalangan seperti itu, malah ada beberapa barang-barang berharga dia itu seperti TV, seperti kulkas, itu malah diambil oleh si pemilik data ini. Kata dia dengan dalih sebagai bahan jaminan. Dan saya mau bahas hal ini buat teman-teman semuanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa juga untuk disupport channel ini supaya channel ini makin berkembang juga, supaya saya makin semangat lagi dalam memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya ya. Silahkan. Di samping itu nanti selain kita bahas soal pertanyaan yang tadi itu, kita juga menjawab soal dari ancaman dan tekanan di pinjol legal ya. Oke. Assalamualaikum, perkenalkan saya seorang ibu. Izin bercerita bang dan nantinya akan bertanya. Anak saya memakai aplikasi atas nama temannya dan temannya mengizinkan. Karena selalu ada keterlambatan dalam pembayaran dan temannya menalangi dulu sementara, tapi ada beberapa waktu temannya datang ke rumah dan meminta jaminan kepada saya. Jaminan pertama membawa cincin almarhum ibu saya dan TV ya. Emang dia di sini tidak dijelaskan juga berapa banyak sih hutangnya itu ya, tapi kalau misalnya dia sudah membawa berupa cincin emas dan TV, ya nominalin aja berapa itu harganya, cincin emasnya berapa harganya, TV-nya berapa harganya gitu, dan kurangnya aja dengan hutangnya ya kan. Walaupun hal itu juga sebenarnya kan tidak boleh, tapi karena ini menunjukkan suatu itikat baik kita, ya sudahlah, namanya kita sebagai orang tua dan di sini posisinya anak kita juga ya, mau tidak mau ya kan. Dan habis itu, dan yang kedua kali teman anak saya datang dengan membawa bapaknya, meminta jaminan lagi dengan bahasa kalau nggak dapat jaminan saya nggak akan pulang, kalau perlu lapor RT dan RW. Walhasil TV yang tinggal satu itulah dibawa sama bapak dan anaknya. Ini sebenarnya tidak boleh sih ya. Ini kalau dilaporkan perkara pidananya kena dia itu. Pertama dia perampasan, kedua sengaja memaksa orang lain kan untuk menyerahkan sesuatu ya kan, dengan dalih berbagai macam cara lah yang mereka lakukan demi keuntungan mereka sendiri gitu. Walaupun ada konsep yang namanya hutang piutang itu kan arahnya ke perdata gitu kan. Walaupun si yang bersangkutan ini yang memakai data, sejauh dia mengakui itu adalah hutang, ya itu nggak ada masalah kan, tidak ada hubungannya dengan jaminan yang ada. Tapi dengan cara dia mengambil jaminan, dengan cara dia mengambil aset yang ada berupa cincin, berupa TV, berupa kulkas, itu sama aja dengan pencurian. Sebenarnya kalau ibu ini pengen melaporkan, kena itu ya kan. Dan habis itu lagi, kalau perlu lapor RT dan RW. Walhasil TV yang tinggal satu itulah dibawa sama bapak dan anaknya. Sambil berucap, dan apabila DC datang ke rumah saya yang minjamin,
akan dibawa ke rumah Anda supaya nagihnya ke sini. Ya DC-nya nggak akan mau gitu loh. Kalau DC-nya misalnya datang ke rumah mereka, siapa datanya yang dipakai tadi, terus diarahkan ke sini, DC nggak mau. Walaupun secara data, secara fakta dana itu adalah anak ibu yang make, tapi secara data itu data mereka. Ya, kalau ibu berkilah aja itu masih bisa gitu. Tapi ibu cukup saya apresiasi 2 jempol buat ibu juga gitu loh, karena dia bertanggung jawab gitu loh. Ya kan, ada tanggung jawabnya. Tapi karena ini orang entah mau kayak apa ya kan, sampai mengambil barang sampai ini kan, aduh gitu loh. Kan ada kesepakatan di awal, anaknya pun dipinjamin data itu, pasti dia juga mendapatkan keuntungan ya kan. Mana tahu dia dikasih juga oleh anak si korbannya ini, kan bisa jadi juga gitu ya kan. Habis itu datang ke rumah saya, akan dibawa ke rumah Anda supaya nagihnya ke sini. Yang akan saya tanyakan, apakah boleh si bapak itu berperilaku seperti itu dengan membawa barang-barang saya? Tidak boleh sama sekali. Mana boleh, itu sama aja dia dengan pencurian gitu loh. Ya kan, itulah yang bisa 335 perbuatan mengancam orang lain, menyerahkan sesuatu gitu kan untuk keuntungan mereka sendiri. Itu bisa kena dia pidananya kalau ibu melaporkan. Tidak boleh itu, ya kan, dengan membawa barang-barang di rumah saya sebagai jaminan. Dan apakah kalau saya tidak terima, apa saya bisa laporkan bapak dan anak? Bisa ibu, kalau memang ibu tidak terima, bisa ibu laporkan itu, ya kan, kalau memang ibu mau. Terima kasih bang, sehat selalu, berkah selalu. Iya, ini sangat disayangkan juga ya. Kalau biasanya kan ada juga tuh, misalnya kayak saya pinjamin data saya sama teman saya, misalnya teman saya minjam di pinjol, habis itu teman saya kabur. Ini enggak, dia minjamin data dia, teman dia ini enggak kabur, teman dia ini berusaha untuk bertanggung jawab, bahkan orang tuanya pun bertanggung jawab. Tapi sayang sedikit ada tindakan anarkis, tindakan apalah, gaya-gaya rentenir dan segala macam, sampai dari data anaknya yang dipakai bapaknya ikut campur dan segala macam. Sebenarnya kalau ibu mau, ibu laporkan, dan saya juga berharap ibu melaporkan, biar aset-aset ibu yang dibawa itu berupa cincin, berupa TV, berupa kulkas, itu bisa dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, yaudah tuntut aja dia gitu loh. Dan ibu persetan aja soal perjanjian-perjanjian hutang-hutang itu, karena mereka sendiri ya kan, kita sudah menunjukkan etikat baik kita, tapi merekanya tidak kayak mana gitu loh, tidak menyambut niat baik kita tadi. Malah mereka beranggapan kita takut dan kita seakan-akan lari dari tanggung jawab. Tanggung jawab apa yang mau kita lari, ya kan? Itu aja bu, ibu bisa laporkan itu, dan saya yakin banget 100% pidananya akan duduk buat bapak dan anak tadi gitu loh ya. Coba ibu jelaskan, kembalikan aja barang-barang saya, dan saya akan mencoba untuk menyelesaikan berapa hutang-hutang dari anak saya. Udah, kasih aja duit, sisanya ibu terserah gitu. Bentuk perjanjian yang jelas, kapan perlu dihadapkan RT dan RW biar lebih klop lagi ya ibu ya. Dan habis itu inilah yang saya sampaikan soal yang dari pinjol legal tadi ya, yang mana di sini yang dia tanyakan itu tentang pinjol kredit pintar. Selamat sore bang, izin bertanya, kalau chat dari pinjol kredit pintar mengancam akan menghubungi semua kontak, itu benar atau tidak bang? Mohon bantuannya. Oke, terlepas dari benar atau tidak ya, tapi dengan yang namanya kredit pintar itu adalah pinjol legal, dan saya penasaran ini karena di sini dia menyertakan juga screenshot atau ancaman tadi itu, apakah benar dia menyebutkan nama aplikasi atau tidak? Karena kebiasaan dari pinjol legal itu tidak berani menyebutkan nama aplikasi, biasanya hanya pesan-pesan buta, tapi sedebetur itu selalu menduga itu dari kredit pintar karena bertepatan saat itu yang jatuh tempo cuman itu, ya kan? Oke, kita coba munculkan di sini dulu. Gue tahu lu gak bakalan respon cepat kalau masalah hutang, tapi lu lihat aja ya, kalau masih belum ada pembayaran di jam 15.30, lu bakal ngerasa puyeng atau malunya gimana hari ini. Oke, ini tahapannya. Gue tag nama lu atau nyari nama lu di akun IG Kota, info lu dengan cantumin nomor lu, alamat lu, dan foto selfie lu. Oke. 2, posting foto lu di akun fake IG gua dan isinya fitnah tentang diri lu. Yang ketiga, semua teman-teman lu bakalan ditelepon untuk donasi. Yang keempat, semua teman di Instagram lu juga bakalan dapat tag, dan gua pastiin mereka jadi terlibat gara-gara kasus lu. Pertanyaan saya adalah apa? Kan bapak ngirimin ini ya dari bapak F ini yang menyampaikan bahwa dia mendapatkan chat dari kredit pintar, tapi di sini ancaman ini tidak ada menyebutkan satu kata pun bahwa mereka dari kredit pintar. Jadi saran saya buat bapak,
karena kita ada sebuah keterbatasan. Kita tidak bisa melacak nomor tersebut, apakah benar nomor itu dari aplikasi yang Bapak sampaikan seperti Kredit Pintar atau tidak. Kita tidak mempunyai akses, Pak. Akses ini hanya bisa dilacak oleh pihak kepolisian. Coba saja bukti ancaman ini Bapak bawa ke pihak kepolisian, terutama ke pihak cyber sebelum 48 jam, biar nanti dilacak apakah benar nomor ini digunakan dari salah satu server aplikasi pinjol yang bernama Kredit Pintar atau tidak, ya. Kalau soal laporan ini mau dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan, saya yakin banget 100%, bukan 100% lagi, 1000% saya yakin OJK akan memvonis ini adalah pinjol ilegal. Ya kan, pasti itu, karena gimana pun OJK tetap akan menyelamatkan yang namanya pinjol legal, dan OJK tidak akan melakukan tracing terhadap nomor ini. Ya kan, yang akan melakukan tracing itu hanyalah bisa dari pihak kepolisian. Walaupun OJK juga mempunyai akses dalam hal itu, tapi dia tidak akan mau karena dia akan mensandiwarakan semuanya. Dan untuk bapaknya yang bertanya sama saya, kan di sini Bapak bertanyakan pinjol Kredit Pintar mengancam akan menghubungi semua kontak, itu benar atau tidak? Itu sebenarnya tidak benar juga ya Pak, itu hanya terlepas dari sebuah ancaman. Makanya saya selalu menghimbau sama Bapak, sebisa mungkin putuslah semua komunikasi supaya WhatsApp seperti ini tidak masuk lagi. Kalau WhatsApp seperti ini tidak masuk lagi, otomatis tidak ada yang mengganggu dalam pemikiran. Tapi kalau Bapak membiarkan hal itu terjadi terus-menerus, percaya sama saya, akan ada masanya di mana Bapak akan ketakutan, salah satunya gara-gara seperti ini. Ya, jadi ketika Bapak ada galbay atau telat bayar, menyatakan sudah tidak mampu bayar di salah satu pinjol legal, sesegera mungkin putus semua komunikasi yang ada. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat Anda yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjaman online. Ya, kalau soal ancaman-ancaman buta seperti itu mah anggap sampah aja, itu hanya katanya dan katanya. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.